kalau sendiri itu berat ya. Sementara kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Akhirnya istrinya sendiri yang mengerjakan pembuatan tempe tersebut. Nah, untuk membuat tempe ini ternyata tidak langsung jadi, tidak bisa dibuat langsung jadi, tapi harus melalui proses fermentasi yang membutuhkan beberapa hari. Nah, ini berapa hari kira-kira ada nggak ini yang tahu untuk menjadi tempe itu berapa hari? Biasanya Mas Samsul paling tahu karena dia filenya paling banyak gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Bapak Ibu Hakim, Ibu Panitra dan Pak Sekretaris serta seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh jamaah sholat zuhur musola Al-Istiqomah. Saya lupa namanya, sebenarnya ada di sana ya, Istiqomah, musola Al-Istiqomah. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita tetap dicurahkan nikmatnya yang tak terhingga, nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Jadi 3 nikmat ini hari ini masih kita terima. Nikmat iman Islam itu betul-betul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak semua orang diberikan nikmat tersebut. Jadi patut kita syukuri, kita termasuk hambanya yang beriman dan berislam. Kalau kita lihat ini penduduk dunia 7 miliar itu cuma 1,7 yang diberikan nikmat yang seperti itu, selebihnya tidak. Kan sesuatu yang patut kita syukuri, karena kita sampai saat ini masih dalam kondisi iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita juga sekarang dalam kondisi sehat walafiat. Bisa dikatakan sehat walafiat ini adalah mahkotanya, nikmat yang terkait dengan dunia. Jadi nikmat apapun yang hubungannya dengan dunia, kalau kitanya tidak sehat itu enggak bisa kita nikmati. Mulai dari makanan yang enak, kalau sehat itu jadi enak, tapi kalau sakit ya enggak enak kan gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau sehat itu semua yang nikmat-nikmat di dunia ini bisa kita nikmati, tapi kalau tidak sehat, uang banyak juga nggak bisa dinikmati, dan seterusnya. Makanya pada siang hari ini berkumpul kepada kita 3 nikmat tersebut yang harus kita syukuri. Kemudian tidak lupa pula kita sampaikan sholawat beserta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengannya cahaya Islam sampai kepada kita. Pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan bagian atau tugas untuk menyampaikan kultum
Jadi saya tadi pagi itu subuh jam 4:30 baru sampai sebenarnya, baru sampai dari Jakarta. Tapi saya agak heran juga. Biasanya bisnya itu sampai jam 6:30, 6:30. Biasanya 6:30 baru sampai kantor. Tapi tadi malam itu cepat sekali, 4:30 sudah sampai kantor. Padahal mampir untuk sahur juga gitu. Mampir sahur di Bangkalan gitu. Tapi cepat sekali, lebih cepat 2 jam dari biasanya. Mungkin karena sudah dijadwalkan kultum oleh ketua. Jadi supaya ada waktu istirahat dulu pagi-pagi, nggak langsung ke kantor. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, bukan tema yang bebas saja ini sebenarnya, karena saya kira semua sudah paham dan sudah sering juga mendapatkan siraman rohani. Jadi pada kesempatan ini saya hanya saling mengingatkan sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi memang kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Bukan berarti yang mengingatkan itu sudah betul. Bisa jadi banyak salahnya juga. Justru karena banyak salahnya itulah maka disampaikan saling mengingatkan. Hari ini kebagian, giliran saya besok yang lain. Jadi sama-sama kita di bulan Ramadan ini untuk saling mengingatkan kepada kebaikan. Saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kenapa ayat 186? Karena kalau kita perhatikan ini dari urutan susunan ayatnya, bukan dari urutan turunnya ayat tersebut. Jadi pada ayat 183 ini dimulai tentang pembicaraan tentang kewajiban berpuasa. Sebentar saya cari dulu ya. Jadi ini yang sudah kita hafal sama-sama tentang perintah kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian 184 ayyaman ma'dudat, jadi masih tentang puasa pada hari-hari tertentu. Ayat berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, jadi harinya itu adalah pada bulan Ramadan, masih tentang puasa. Pada ayat 186, nah ini tidak tentang puasa dia. Jadi bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 186. Kemudian 187 kembali lagi ke puasa. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Jadi ada 183, 84, 85, 86-nya bukan tentang puasa. Terus 87 kembali lagi ke puasa. Ini kenapa dia ada muncul di tengah-tengah gitu ya? Muncul di tengah-tengah pembahasan tentang puasa. Kalau lihat asbabun nuzulnya ayat ini, karena ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang di mana Allah, tentang apakah Allah mendengar seruan kita. Asbabun nuzulnya seperti itu. Kemudian Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu ya Muhammad ibadi oleh hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku perkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhilah seruanku.
wa yu'minuni, dan berimanlah kepada aku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Ya, jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa ia itu dekat. Kemudian apabila kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan perkenankan doa tersebut. Dalam ayat lain itu disebutkan bahwa apa ayat tentang doa ini? Wah, sedih. Allah pasti akan menjawab doa gitu ya. Jadi ada beberapa ayat tentang doa yang intinya kita malah disuruh untuk berdoa. Kalau kita nggak mau berdoa malah malah sombong gitu ya. Tidak meminta kepada Allah maka sombong. Sudah ketemu belum pas tadi? Iya, ada ayatnya seperti itu ya. Saya lupa juga. Tadi belum disiapkan itu sebenarnya. Ada itu ya. Ayatnya bahwa kita itu diperintahkan untuk berdoa. Kalau tidak berdoa justru kita sombong gitu ya. Jadi intinya bahwa apabila kita berdoa pasti Allah akan kabulkan gitu ya. Jika kita berdoa pasti Allah akan kabulkan. Tapi di sana itu masih ada, kalau sekarang tanda bintang gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi pasti dikabulkan, cuma dilihat dulu syarat dan ketentuannya. Kalau dalam ayat ini disebutkan falyastajibu li, maka penuhilah seruanku. Apa sih kalau rangkaian dari ayat ini? Seruan Allah adalah kita diperintahkan untuk berpuasa. Jadi kita diperintahkan untuk berpuasa. Dalam hadis itu disebutkan salah satu doa orang yang doa yang dikabulkan adalah orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi nyambung ini dengan ini. Kita makanya kalau mau dikabulkan doanya harus kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syaratnya itu wal yu'minu bi. Jadi harus percaya, harus yakin. Jadi kalau berdoa enggak yakin ya enggak bisa. Jadi syaratnya pertama di sini ada dua. Pertama kita harus laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua kita harus yakin atau berhusnuzon bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah waktu di Bengkulu itu ada seorang ustadz bercerita. Ini ustadznya itu kecil, masih kecil sekali, masih tapi bukan ustadz cilik, maksudnya kecil badannya gitu ya, tapi sebenarnya orang sudah dewasa gitu. Kecil, jadi beliau cerita tentang sepasang suami istri penjual tempe. Saya nggak tahu ceritanya ini berdasarkan kisah nyata atau hanya rekaan gitu ya. Tapi bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Jadi sepasang suami istri penjual tempe sekaligus pengrajin tempe. Jadi dia yang buat sendiri, mereka yang jual sendiri. Tapi sudah tua lah gitu ya, sudah sepuh. Jadi tempenya itu hasilnya ya hanya bisa menghidupi sehari-hari saja, tidak bisa untuk ditabung dan lain sebagainya. Jadi pada suatu saat suaminya ini jatuh sakit, kemudian sakitnya lama, lumayan lama, sehingga tidak ada yang membuat tempe. Sementara kalau sendiri itu berat ya. Sementara kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Akhirnya istrinya sendiri yang mengerjakan pembuatan tempe tersebut. Nah, untuk membuat tempe ini ternyata tidak langsung jadi, tidak bisa dibuat langsung jadi, tapi harus melalui proses fermentasi yang membutuhkan beberapa hari. Nah, ini berapa hari kira-kira ada dari yang tahu untuk menjadi tempe itu berapa hari?
Biasanya Mas Samsul paling tahu karena dia filenya paling banyak gitu ya. Iya begitu ya, mungkin seminggu kali Mas Samsul ya? Seminggu ya? 1 minggu ya. Jadi tempe sejak diolah sampai dia menjadi tempe yang dijual di warung-warung itu ya beberapa hari lah. Beberapa hari. Nah ini kebetulan tempenya itu baru misalkan perlu waktu 5 hari. Nah ini baru 2 hari, tapi karena uangnya sudah habis, jadi si ibu ini bingung mau diapakan gitu ya. Tempe belum jadi, uang sudah habis, bagaimana nih caranya? Akhirnya dia malamnya berdoa kepada Allah, semoga tempe ini sudah jadi walaupun baru 2 hari gitu ya. Jadi doanya begitu. Seharusnya kan 5 hari. Karena sudah tidak punya uang, tidak punya apa, dia berdoa semalaman itu. Semoga tempe yang dia buat sudah jadi besok paginya, jadi siap dibawa ke pasar. Besok pagi bangun, dia lihat ternyata belum jadi. Ternyata belum jadi. Karena memang baru 2 hari. Tapi dia nggak hilang kepercayaan. Dia tutup lagi, dia berdoa lagi. Ya Allah, ini saya bawa ke pasar, semoga nanti di pasar jadi tempe gitu ya. Jadi dia tetap yakin, dibawalah tempe itu ke pasar, dijual. Untuk dijual, pas sampai di pasar dibuka lagi masih belum jadi juga. Akhirnya dia tunggu ada yang datang mau beli tempe sambil apa ya, dak-dikduk gitu ya. Ini tempenya sudah jadi belum? Ada yang dibeli. Pas dibuka masih belum jadi juga, akhirnya nggak jadi beli orangnya itu karena memang belum jadi tempe. Begitu terus sampai sore, tapi si ibu ini tidak hilang keyakinannya kepada Allah gitu ya, bahwa keajaiban akan terjadi. Akhirnya sampai sore, sampai pasar mau tutupnya jam berapa Mas? Jadi sampai sore itu pasar mau tutup, tiba-tiba datang ya ibu-ibu orang kaya lah gitu ya, datang cari tempe. Oh ini masih ada ternyata penjual tempe, senang sekali dia karena penjual tempe yang lain itu sudah habis. Jadi ibu ini masih banyak, senang sekali dia. Ini saya mau beli tempe. Nah ini deg-degan lagi ibunya, ini tempenya sudah jadi belum gitu ya. Pas dia buka ternyata tempenya belum jadi juga. Jadi belum jadi juga sampai sore. Ketika dibuka belum jadi, justru si ibu-ibunya senang. Wah ini tempe yang saya cari, tempe yang belum jadi gitu. Ini jadi yang dia cari justru tempe yang belum jadi. Akhirnya dia beli semuanya, dia borong kan. Oh ternyata habis juga lah dagangannya itu. Tapi si ibu-ibu ini bingung juga, kenapa ibu ini carinya tempe yang belum jadi. Akhirnya dia tanya, ibu kenapa ibu cari tempe saya kan belum jadi. Nah ibunya bilang, ini tempe bukan buat saya, anak saya kebetulan sekolah di Perancis gitu. Jadi mau dikirim buat oleh-oleh gitu. Jadi kalau dipakai perlu beberapa hari, berarti sampai Perancis itu sudah jadi tempe gitu ya. Jadi seperti itu kisahnya. Nah ini dari kisah ini ada beberapa yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama dengan tekad dan keyakinannya si ibu-ibu ini, doanya sih supaya tempenya jadi, tapi ternyata nggak jadi. Tapi kira-kira doa ibu ini dikabulkan tidak ya? Jadi sebenarnya doanya dikabulkan. Ya, jadi doa dikabulkan itu tidak mesti apa yang kita minta itulah yang kita dapat. Nah dari cerita tadi salah satu yang kita ambil bahwa doa dikabulkan tidak berarti apa yang kita minta A harus dapat A, tidak mesti begitu. Contohnya si ibu-ibu, dia cuma minta tempenya jadi,
Tapi kalau cuma jadi belum tentu ada yang beli kan gitu ya. Jadi ini justru dikabulkan dengan sesuatu yang lebih baik dari yang diminta. Jadi kalau kita minta kepada Allah ternyata tidak dapat, bisa jadi sebenarnya sudah diganti dengan yang lebih baik, tapi kita enggak sadar gitu ya. Jadi bisa juga dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Atau yang terakhir bisa juga ditangguhkan sampai waktu yang pas gitu ya, sampai waktunya yang tepat. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa kita berdoa pasti akan dikabulkan, tapi dikabulkannya dengan berbagai macam cara tadi, tidak mesti sama dengan apa yang kita minta. Barangkali itu saja, karena sudah 7 menit lewat 30 detik maksudnya. Jadi saya cukupkan pada kesempatan siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.